Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Pak Saiful Wazafender MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aulia selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni ada saudara Andreas Lutfi Kalholvi, Fahmi Fauzi Rahman, serta saudari Meita Rohanisa Magfiriani dan Vina Novitasari. Di presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan judul teori pembelajaran dan implikasinya terhadap kurikulum, di mana isi materinya nanti itu berisikan tentang apa itu teori konstruktivisme, apa itu teori humanisme, apa tujuannya, ciri-ciri, unsur, kelebihan dan kekurangan, serta siapa saja tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tersebut. Nah, langsung saja ke slide pertama, yaitu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang telah kita pelajari. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang telah dilalui dari kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman, dan menjadi lebih dinamis. Contoh pengaplikasian teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah seperti memancing keingintahuan peserta didik, melakukan penyelidikan, memaparkan konsep, dan mengondisikan kelas. Dengan seperti itu, para siswa akan mampu menciptakan sesuatu dari apa yang telah mereka pelajari. Tujuan teori konstruktivisme mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pekerjaannya, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme ada mendorong ide-ide pelajar sebagai panduan merancang pengetahuan, mendukung pembelajaran secara kooperatif, mendorong pelajar mau bertanya dan berdialog dengan guru. Unsur penting dalam lingkungan pembelajaran konstruktivisme itu ada 5. Yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Terus yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Terus yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Dan tidak hanya itu saja, di dalam teori pembelajaran konstruktivisme itu sendiri ada kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihan teori belajar konstruktivisme itu sendiri, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah itu sendiri. Terus yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terus yang keempat, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatannya itu sendiri. Terus yang terakhir, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme, kekurangan teori belajar konstruktivisme dibagi menjadi 3. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Dan yang terakhir, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian humanisme. Pengertian humanisme dalam teori humanisme lebih melihat pada isi perkembangan kepribadian manusia. Perkembangan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Apapun yang terjadi, derajat manusia dianggap lebih tinggi. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Ciri-ciri teori humanisme. Humanisme dalam pendidikan menekan pada perkembangan positif.
pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Tokoh-tokoh humanisme Arthur Combs bersama dengan Donald mengatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti individu tersebut. 2. Maslow didasarkan kepada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. 1. Suatu usaha yang positif untuk berkembang. 2. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Dari apa yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sekian banyaknya teori yang dikeluarkan oleh para ilmuwan dan para teoretikus pendidikan, tentu kita harus arif dalam melihat perkembangan teori tersebut, sehingga kita pun bisa mengambil mana metode yang tepat untuk anak didik kita, sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Karena pada dasarnya, teori tersebut muncul tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana menciptakan metode dan model pendidikan yang tepat bagi anak didik, agar siap menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari kita, kurang dan kurangnya mohon maaf. Pada presentasi kali ini saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.